Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Rizky Aulia dengan NIM 2311100003393 kelas MA. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait soal problem manajemen. Soal nomor 1 yaitu jelaskan 3 faktor pendukung kreativitas. Menurut saya, faktor pendorong kreativitas yang pertama yaitu tekanan masalah. Jadi ketika seseorang mengalami tekanan masalah, lalu berada di situasi yang sulit, situasi yang tertekan, maka seseorang akan mau tidak mau untuk berpikir lebih keras untuk menghasilkan solusi. Nah, dalam kondisi seperti ini, individu akan mencari cara lain, akan memunculkan ide-ide baru, dan menemukan solusi yang lebih tepat. Nah, kreativitas ini muncul karena adanya kebutuhan individu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu motivasi internal. Motivasi internal di sini merupakan keinginan, rasa ingin tahu, atau rasa ingin mengembangkan diri. Nah, dengan adanya keinginan untuk berkembang dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik, maka dorongan motivasi internal ini akan membuat seseorang berpikir lebih jauh, tidak cepat puas, dan terus mencari ide-ide baru. Nah, dengan adanya motivasi internal juga, individu akan terdorong untuk mencoba memperbaiki dan mengembangkan apa yang dijalani. Dan inilah yang membuat kreativitas terus muncul dan tidak berhenti pada satu ide saja. Yang ketiga ada lingkungan yang mendukung. Dengan adanya lingkungan yang mendukung, seseorang akan merasa nyaman, merasa didengar, merasa bisa bebas, merasa dihargai. Dan dengan adanya lingkungan yang terbuka ini, membantu mereka untuk merasa lebih nyaman dalam menyampaikan ide-ide mereka. Jadi, dengan adanya lingkungan yang positif, maka membantu seseorang untuk menjaga dan mengembangkan kreativitas yang sudah ada. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu jelaskan makna kemampuan berpikir rasional, aspek apa saja yang terlibat dalam pemikiran rasional tersebut. Jadi kemampuan berpikir rasional ini merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir secara logis, masuk akal, dan berdasarkan fakta dalam menghadapi sesuatu atau mengambil keputusan. Jadi berpikir rasional ini tidak hanya menggunakan asumsi atau perasaan saja, tetapi juga mempertimbangkan informasi-informasi yang diperoleh, terus menganalisisnya dan memilih keputusan yang paling tepat. Dengan berpikir rasional, seseorang dapat memahami sebab akibat dari setiap pilihan yang diambil, sehingga keputusannya lebih matang dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut saya, aspek-aspek yang terlibat dalam kemampuan berpikir rasional, yang pertama yaitu dengan mengumpulkan informasi yang relevan. Sebelum mengambil keputusan, seseorang ini perlu mengetahui fakta-fakta yang ada supaya tidak salah dalam menilai suatu keadaan. Informasi yang jelas ini menjadi dasar pemikiran agar tidak didasarkan dengan dugaan atau emosi sesaat saja. Yang kedua yaitu kemampuan menganalisis secara logis. Jadi kita harus bisa membedakan fakta dan asumsi. Jadi seorang perlu menghubungkan informasi-informasi yang diperoleh, melihat hubungan sebab dan akibat, serta menilai kemungkinan hasil dari setiap pilihan. Jadi proses analisis ini membantu seseorang menentukan solusi yang paling masuk akal dan realistis. Yang ketiga yaitu menimbang alternatif. Jadi pasti setiap pilihan ini memiliki konsekuensi sehingga individu yang
memikirkan dampak positif dan negatif dari masing-masing pilihan. Dengan begitu, keputusan yang diambil tidak bersifat terburu-buru dan lebih matang lagi. Yang keempat ada pengambilan keputusan objektif, di mana keputusan ini berdasarkan hasil analisis dan pertimbangan yang logis, bukan karena tekanan emosi atau kepentingan sesaat, tetapi keputusan yang diambil berdasarkan logika, bukan emosi atau asumsi sesaat. Jadi sikap objektif ini membantu seseorang bertindak lebih bijak dan konsisten dalam menyelesaikan masalah. Yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, setelah tindakan-tindakan yang dilakukan, berpikir rasional ini juga melibatkan menilai apakah keputusan yang diambil ini sudah efektif atau belum, atau butuh perbaikan lagi. Soal yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana cara untuk menghindari pemikiran reaktif. Jadi pemikiran reaktif ini terjadi ketika kita langsung bereaksi pada saat terjadi suatu masalah tanpa berpikir terlebih dahulu, dan hal ini sering dipacu oleh emosi atau tekanan. Jadi, jadi kalau emosinya tidak terkontrol, ini pengambilan keputusannya akan lebih beresiko atau kurang tepat. Jadi ada beberapa cara supaya kita bisa menghindari hal itu. Yang pertama, ketika kita menerima informasi, sebaiknya kita tenang dulu, tenangkan diri dulu, jangan langsung bereaksi saat masalah muncul. Jadi memberi jeda kepada diri sendiri untuk mencerna supaya bisa berpikir lebih jernih. Yang kedua yaitu lihat dulu data dan informasi yang ada, fakta dan informasi yang ada. Jadi pikirkan apa penyebab masalahnya, apa dan apa dampaknya. Dengan begitu kita bisa menahan diri untuk tidak mengambil keputusan yang impulsif, yang mungkin malah membuat masalah lain muncul. Dan yang ketiga yaitu latih kesadaran diri dan emosi. Jadi semakin kita tahu ke perasaan diri sendiri dan semakin kita sadar, maka semakin mudah juga menahan reaksi spontan dan akan lama-kelamaan akan terbiasa berpikir rasional. Dan yang kelima yaitu mempertimbangkan beberapa alternatif sebelum bertindak. Jadi jangan gegabah, pikirkan beberapa cara dalam menghadapi situasi, lalu pilih mana yang paling efektif dan logis. Jadi kalau kita menerapkan langkah-langkah ini, pemikiran kita akan jauh lebih rasional, keputusan yang diambil jauh lebih tepat, dan situasi yang menantang pun bisa dihadapi dengan lebih tenang. Soal yang keempat yaitu mengapa analisis situasi dan kondisi penting untuk dilakukan, jelaskan. Jadi kalau kita langsung bertindak tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, maka besar kemungkinan keputusan yang kita ambil tidak efektif atau kurang tepat. Jadi dengan melakukan analisis ini kita tahu fakta sebenarnya, kita bisa memisahkan mana fakta, mana opini, mana asumsi, mana yang datanya tidak valid. Nah, dengan analisis ini kita juga bisa melihat hubungan sebab akibat dari setiap hal yang terjadi sehingga kita bisa lebih berhati-hati, kita bisa lebih tahu dampak yang terjadi ketika kita sudah mengambil keputusan. Nah, selain itu, analisis ini juga membantu kita menentukan prioritas masalah mana yang harus diselesaikan dan masalah mana yang bisa ditunda terlebih dahulu. Analisis ini juga membantu kita untuk meminimalkan resiko kesalahan. Jadi semakin jelas situasinya, semakin kecil kemungkinan kita untuk mengambil keputusan yang merugikan. Jadi nantinya langkah yang kita ambil lebih tepat, efektif, dan tujuan bisa tercapai dengan lebih baik.
Selanjutnya soal nomor 5, yaitu jelaskan bagaimana brainstorming dilakukan. Brainstorming merupakan cara untuk mengumpulkan banyak ide dalam waktu singkat. Tujuannya supaya semua anggota kelompok bisa berkontribusi tanpa takut salah atau tanpa takut dikritik. Jadi yang pertama kita harus jelas dulu apa masalah yang mau dicari solusinya. Setelah itu, semua anggota atau semua orang yang berada di situ diberikan kesempatan atau kebebasan untuk menyampaikan ide-ide apapun itu. Jadi, ketika seseorang sudah menyampaikan ide, jangan dikritik, jangan diremehkan, atau jangan langsung dinilai dulu. Biarkan semua ide, semua anggota menyampaikan idenya masing-masing. Setelah itu, idenya ditampung. Setelah ide terkumpul, baru kita diskusikan dan menilai mana yang paling relevan atau realistis. Kadang juga bisa dengan menggabungkan ide anggota satu dengan anggota lain sehingga memunculkan ide yang baru atau ide yang lebih bagus. Nah, dengan terkumpulnya ide-ide tersebut tadi, kita bisa memilih ide atau solusi yang paling tepat untuk dijalankan. Intinya brainstorming itu menciptakan banyak ide dulu, baru menilai mana yang terbaik dan jangan takut kalau ide itu aneh atau sederhana karena bisa jadi ide yang aneh atau sederhana itu merupakan solusi yang relevan atau realistis untuk masalah tersebut. Selanjutnya yaitu nomor 6, jelaskan model implementasi keputusan yang berkualitas. Implementasi keputusan yang berkualitas berarti menjalankan keputusan dengan cara yang tepat, efektif, dan sesuai tujuan. Supaya keputusan bisa berhasil, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu setelah keputusan dibuat. Kita harus jelas dulu apa tujuannya dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Jadi rencana ini jadi panduan supaya kita tidak asal jalan. Yang kedua, pastikan semua yang dibutuhkan ini siap. Baik siapa yang bertanggung jawab dan apa yang dibutuhkan serta kapan waktunya. Dengan ini pelaksanaan akan lebih teratur. Yang ketiga, komunikasi ke semua pihak yang terlibat. Jadi supaya mereka semua tahu apa peran yang harus mereka jalankan supaya tidak terjadi salah paham. Dan yang keempat, laksanakan keputusan sesuai rencana. Jadi pastikan setiap langkah ini selaras dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, ini penting yaitu melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi tetap dipantau hasilnya dan kalau ada masalah bisa dicarikan cara untuk memperbaikinya. Jadi intinya implementasi keputusan yang berkualitas ini harus punya rencana yang jelas, sumber daya yang cukup, komunikasi yang lancar, pelaksanaan yang tepat, dan evaluasi yang rutin. Jadi kalau semua dilakukan, keputusan ini akan jauh lebih efektif. Berikutnya soal nomor 7 yaitu bagaimana kolaborasi individu dapat mengarahkan pada kreativitas pemecahan masalah. Kolaborasi individu ini bisa mendorong kreativitas dalam memecahkan masalah karena kita tidak berpikir sendirian. Ada beberapa orang yang bekerja sama, jadi ide yang muncul ini lebih beragam dan solusinya bisa lebih kreatif karena setiap orang ini memiliki sudut pandang yang berbeda. Jadi mungkin ada yang lebih kreatif, ada yang jago analisis, ada juga yang praktis. Jadi ketika semua pandangan ini digabungkan, ketika semua orang-orang tadi menyampaikan pendapat, menyampaikan ide, masalah bisa dilihat dari banyak sisi dan bukan cuma dari satu sudut pandang saja, jadi lebih luas. Dan yang kedua, ini karena diskusi ini memicu ide-ide baru, memicu ide-ide baru
ketika satu orang menyampaikan ide, biasanya yang lain akan menambahkan atau mengembangkan dari ide tersebut. Sehingga dari obrolan itulah muncul solusi yang sebelumnya mungkin tidak terfikirkan. Lalu kesalahan dari kolaborasi ini, kesalahan bisa diminimalkan. Jadi ketika berpikir sendiri, kadang kita bisa keliru, tetapi jika kita bersama dengan teman, bersama dengan orang lain, ketika kita ada kekeliruan, pasti mereka akan mengingatkan, memberikan saran, atau menawarkan cara yang lebih kreatif lagi. Jadi, kolaborasi ini membuat pemecahan masalah menjadi lebih kreatif, lebih matang, dan lebih realistis karena solusi yang dihasilkan ini merupakan gabungan dari beberapa orang, gabungan dari ide-ide kerjasama banyak orang, dan bukan dari satu kepala saja. Nomor 8 yaitu berikan penilaian pada diri Anda sendiri apa tugas yang Anda kerjakan pada analisis pemecahan masalah PT Sritek. Saya melakukan beberapa tugas. Yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan manajemen perusahaan, khususnya pada strategi ekspansi bisnis jangka panjang yang dilakukan berbasis hutang. Selanjutnya saya juga menyusun bab 2, menyusun bab 3, subbab 3.1 dan 3.2. Kemudian saya juga menyusun bab 4 mulai dari subbab 4.4 hingga subbab 4.8. Dan yang terakhir, saya melakukan revisi untuk penghapusan terkait PKPU dan kepailitan. Lalu sebut dan jelaskan penyebab yang mungkin sehingga PT Sritek menghadapi masalah sebagaimana yang Anda kaji. Sebagaimana yang kelompok kami kaji, di kelompok kami memprioritaskan 2 masalah. Yang pertama yaitu strategi ekspansi bisnis yang dilakukan secara agresif dan berbasis hutang. Jadi PT Sritek ini melakukan peningkatan kapasitas produksi dalam skala besar sebelum COVID-19 dengan mengandalkan pinjaman berbunga hutang sebagai pendanaan utama yang ini menyebabkan rasio utang dan beban bunga perusahaan tambah tahun tambah meningkat. Dalam praktiknya, hasil ekspansi tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan arus kas operasional yang memadai, sehingga perusahaan mengalami tekanan likuiditas ketika harus memenuhi kewajiban-kewajiban operasional. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan sebab akibat yang jelas antara strategi ekspansi berbasis hutang dan memburuknya kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu lemahnya pengelolaan keuangan dan pengendalian risiko likuiditas, di mana PT Sritek tidak memiliki sistem pengelolaan keuangan dan manajemen risiko yang memadai untuk mengantisipasi tekanan keuangan jangka panjang. Hal ini tercermin dari tingginya total kewajiban perusahaan yang melebihi nilai aset, sehingga menyebabkan kondisi ekuitas negatif. Selain itu, tidak adanya pembatasan kemampuan bayar serta sistem peringatan dini atau early warning system membuat perusahaan terlambat merespon tanda-tanda krisis keuangan. Nah, lemahnya pengelolaan keuangan ini bersifat struktural dan secara langsung berkontribusi terhadap memburuknya kondisi keuangan. Soal nomor 9, yaitu berdasarkan telaah artikel kemampuan problem solving, apakah kestabilan emosi dan efisiensi diri berhubungan dengan kemampuan problem solving? Jelaskan. Berdasarkan telaah artikel penelitian yang dilakukan oleh Arif Rohman Hakim dan kawan-kawan pada tahun 2025, kestabilan emosi memiliki hubungan yang signifikan dengan kemampuan problem solving. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dengan nilai P sama dengan 0,071
Selanjutnya, hasil uji linearitas menunjukkan nilai P sama dengan 0,001 yang menandakan adanya hubungan linier antara variabel kestabilan emosi dan problem solving. Selain itu, hasil uji korelasi yang menunjukkan P sama dengan 0,0001 yang berarti terdapat hubungan signifikan antara kestabilan emosi dan kemampuan problem solving. Dengan demikian, secara statistik dapat disimpulkan bahwa kestabilan emosi berhubungan secara signifikan dengan kemampuan problem solving. Yang kedua, berdasarkan telaah artikel penelitian yang dilakukan oleh Ina Wardenis dan kawan-kawan pada tahun 2024, menunjukkan nilai R square sebesar 0,936 atau 93,6%. Sedangkan 9,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian. Jadi artinya hampir seluruh kemampuan problem solving mahasiswa dipengaruhi oleh tingkat self-efficacy yang mereka miliki. Semakin tinggi kepercayaan diri seseorang dalam menghadapi tugas, maka semakin baik pula kemampuannya dalam menyelesaikan masalah. Dengan demikian, secara statistik dapat disimpulkan bahwa self-efficacy berhubungan signifikan dan memiliki kontribusi besar terhadap kemampuan problem solving.